warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari coach, coachee, pengamat atau observer. Bersama saya Joko Nugroho dari SDN 2 Keramat, Nurul Fatihah dari SMK Negeri 1 Lamongan. Saya Ade Mimpiana dari TK Negeri Lumina Kabupaten Lamongan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Nur. Iya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sedang baik-baik saja dan selalu sehat dan ceria. Alhamdulillah. Pak, sebelum kita mulai melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan pada Bapak ya. Boleh, Iya, silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini Pak, yang mana pada coaching hari ini coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bapak. Apa sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Nah, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching apa belum? Bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi apa yang coach berikan, dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip kemitraan dan proses kreatif. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coach kali ini, Bapak? Pada coaching kali ini saya akan mencoba untuk mendengarkan penuh. Saya akan menghadirkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Selanjutnya kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi kali ini, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan apa indikator yang Bapak inginkan di dalam coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Demikian pra-observasi kali ini. Sekian dulu, silakan Bapak bersama coachnya untuk melakukan coaching. Oke, terima kasih Bu Nur. Kami akan segera melakukan proses coaching. Ya, silakan Bapak. Oke. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Bu Ima. Iya. Apakah Pak Joko hari ini punya waktu? Alhamdulillah Bu Ima, hari ini saya tidak ada jam mengajar sampai nanti setelah sholat duhur. Iya, mohon maaf ya Pak ya, hari ini saya mau mengganggu waktunya sebentar pada Pak Joko. Apakah bisa? Oh bisa Bu Ima, barangkali ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya, sebenarnya saya ini ingin memecahkan solusi Pak, dari apa yang saya alami dan kendala dalam kelas. Kira-kira Pak Joko bisa bantu tidak? Boleh Bu Ima, kita akan berdiskusi, barangkali nanti kita menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan dari Bu Ima. Masalahnya apa ya? Coba diceritakan dong. Iya, gini Pak, saya itu di dalam kelas ini ada satu anak ini yang tangannya itu jahil. Jahilnya gimana? Itu anaknya itu seperti ini Pak, suka mengganggu temannya, kemudian kalau kegiatan itu ya gitu, mengambil pensil, kemudian secara sengaja itu mencoret-coret bukunya, kemudian kadang-kadang pas bermain mengganggu, kemudian ditinggal lari. Akhirnya di kelas itu secara itu tidak kondusif Pak.
Jadi ada anak yang sangat aktif sehingga mengganggu proses pembelajaran, gitu Bu Ima ya? Iya Pak. Kira-kira Bu Ima sudah tahu nggak penyebabnya itu apa? Nah, kalau menurut dengar-dengar nih Pak ya, katanya si anak ini tadi itu di rumahnya itu kurang di dengan orang tuanya itu ditinggal kerja Pak. Jadi kurang perhatian lah seperti itu. Jadi masalahnya begitu. Iya, Pak. Kira-kira permasalahannya kan anaknya itu kurang perhatian dari Iya, orang tua, iya, begitu Pak. Bu ya? Iya, karena mamanya itu bekerja, kemudian kadang anaknya itu hanya dititipin tetangga atau dititipin sama pembantunya Pak. Seperti itu, kadang sama orang tuanya juga. Mama itu neneknya itu loh Pak. Oh iya. Sama neneknya kan biasanya kalau cucu kan dimanja seperti itu Pak. Mungkin seperti itu. Jadi anaknya itu kayak kurang mandiri, kemudian kurang perhatian juga. Bu Ima sudah pernah berkomunikasi belum dengan ibunya Nora? Iya, untuk saat ini sih belum Pak. Masih belum berkomunikasi dengan orang tuanya. Mengapa kok belum dilakukan Bu Ima? Iya ini Pak, saya ini masih khawatir dengan orang tuanya itu. Gini Bu Ima ya, segala permasalahan menyangkut peserta didik kita, sebenarnya orang tua itu harus tahu, atau orang tua diajak berkomunikasi secara pribadi atau mungkin bisa dijembatani oleh kepala sekolah. Kira-kira apakah Bu Ima dapat menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa berkolaborasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid? Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir betul juga ya Pak ya. Pembelajaran ini kan harusnya ada kolaborasi baik itu dengan orang tua maupun dengan guru, teman sejawat dan juga kepala sekolah. Harusnya saya itu berpikir ya Pak ya, ke depannya itu bisa berkolaborasi dengan orang tua Pak. Nah itulah Bu, pentingnya kita berkolaborasi dengan seluruh elemen di dalam lingkungan sekolah, mulai dari orang tua, terus rekan sejawat dan juga dengan kepala sekolah. Dari yang sudah disampaikan Bu Ima tadi, apakah Bu Ima sudah punya rencana ke depan? Iya Pak, rencana yang pertama itu yaitu saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin saya akan bertanya langsung kepada orang tuanya penyebabnya apa ya kira-kira ya. Mungkin ada solusi dengan orang tua. Nanti saya berkolaborasi ya Pak. Ya. Kemudian saya juga akan membuat pembelajaran di dalam kelas. Nah seperti itu supaya bisa keterkaitan antara emosi. Nah sosial emosional itu nanti saya kaitkan dengan pembelajaran di dalam kelas Pak. Apakah perlu juga kira-kira memberikan contoh? Nah, teladan juga bisa Pak. Okay. Oh begitu Bu. Apakah ada hal lain lagi yang bisa Bu Ima lakukan terkait dengan masalah tersebut? Nah, saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah Pak, beliau kan selaku atasan kita. Oke, setelah saya dengarkan tadi dengan seksama cerita Bu Ima, ternyata gambaran langkah-langkah Bu Ima itu sudah sangat tepat sekali. Saya juga setuju dengan ide-ide Bu Ima untuk memecahkan masalah tersebut. Sekarang bagaimana perasaan Bu Ima setelah menceritakan ini semua? Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah saya sedikit lega ya Pak ya. Sudah ada solusi dari percakapan kita tadi dari awal sampai akhir ini. Mungkin nanti solusinya akan segera saya terapkan Pak dalam kegiatan dan juga kepada orang tuanya kita berkolaborasi dan juga dengan teman sejawat dan juga kepala sekolah Pak. Syukurlah kalau Bu Ima sudah merasa lega. Lalu dari yang Bu Ima ceritakan, yang rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Ima lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Yaitu akan melakukan pendekatan dulu secara pribadi mungkin kepada anaknya dengan cara kita berbicara dari hati ke hati seperti itu. Kemudian kita juga harus tetap berkolaborasi dengan orang tua Pak. Nah seperti itu dan juga bisa mengaplikasikan ke dalam pembelajaran. Jadi langkah-langkah Bu Ima tadi, satu tetap kepada anaknya, yang kedua juga berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tuanya. Terus Bu Ima
Kira-kira Bu Ima ini butuh dukungan apa enggak terkait dengan masalah Iya, ini? pastinya Pak, supaya hal ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan, saya harus tetap ada dukungan dari wali murid juga. Itu kan yang terkait dengan anak, biar nanti ada kolaborasi antara di rumah dan di sekolahan. Kemudian di sekolahan saya juga perlu dukungan dari teman sejawat ketika nanti Naura melakukan hal-hal yang tidak baik, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelas atau di kelas lain, bisa ditegur dengan teman sejawat saya. Nah seperti itu. Kemudian dukungan yang terpenting ini Pak dari kepala sekolah selaku atasan kita Pak. Oke Bu Ima, dari paparan Bu Ima yang diceritakan Bu Ima, langkah-langkahnya Bu Ima tadi sudah bagus sekali Bu Ima. Semoga masalah tersebut bisa segera terselesaikan. Amin. Ternyata dari hasil diskusi kita ini, Bu Ima menemukan solusi-solusi yang terbaik. Iya, terima kasih Bapak ya. Saya juga akhirnya mendapatkan solusi. Sekarang saya juga sudah merasa sedikit lega Pak ya dengan adanya perbincangan tadi, diskusi dengan Pak Joko tadi. Terima kasih banyak Pak ya waktunya. Walaupun saya tahu Pak Joko ini sebenarnya juga sibuk ya, walaupun ya mengajar, ya kesibukan di luar juga banyak. Terima kasih Pak Joko sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Ima. Ya, saya permisi Pak Joko ya. Siap Bu Ima. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Bagaimana proses coaching tadi Pak? Apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Iya, setelah melakukan observasi tadi, saya ada sedikit pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk tercapaian indikator kompeten yang diharapkan? Begini, tadi saya sudah menggunakan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta menggali kompetensi dari coach untuk mengatasi permasalahannya. Bagus sekali Pak, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, proses coaching kali ini sudah menggunakan alur tirta sepenuhnya, menggali kompetensi, coaching, untuk menemukan solusi dan berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching agar rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya juga tadi mendengar seluruh percakapan antara Pak Joko dengan Bu Ima, yang mana Bu Ima fokus terhadap Bapak mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baiklah Pak Joko, apa yang Pak Joko lakukan sudah sangat luar biasa, sudah bagus sekali. Satu lagi Pak Joko, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan di masa depan setelah melakukan coaching hari ini? Saya ingin mendalami lagi alur tirta dalam coaching ini, agar dalam coaching ke depan hasilnya lebih sempurna. Iya. Baiklah Pak Joko, terima kasih atas tanya jawab kali ini. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.